cari aja, tanya di bawah Google, ya kan? Pasti itu terus terang aja dikasih tahu itu sama rekan-rekan kita nih dari youtuber-youtuber lain. Kalau kita teman-teman namanya bengkel asal jadi. Ya, demikian ya untuk rekan-rekan kita ya. Oke. Abang ya, menjelaskan dari awal kita. Ya. Jadi hidup nih normal. Ya, ini memperbaiki motor 2 kapasitor, RPM-nya itu 2900 ya kan, 2 HP 2 kapasitor. Kendalanya ini kalau dipasang nih arusnya sini nih, ini ngejeglak nih. Jadi dia hidup sementara terus kemudian ngejeglak gitu kan. Turun MCB-nya. Makanya kita lagi periksa nih. Coba-coba nih yang namanya coba ya kan. Kita buka dulu. Kita buka ya. Kita buka dulu. Nah, ini rangkaian starter bantunya nih. Starter bantunya kita lepas. Ini tadinya disolder. Cuma kita lihat rangkaiannya seperti ini. Ini baru apa namanya? Ada perbaikan. Kita coba lepas ininya nih. Kipas lepas. Ini starter bantunya nih. Starter bantunya dia main nih nanti. Ya, dia lepas. Gini. Jadi kalau dia muter kencang, dia nih posisi begini seperti ini. Nah, dia posisi seperti ini. Kalau lepas dia nekan buat apa? Buat bantu start. Gitu. Kita cek dulu apa-apanya. Ya, kita lepas. Mana ya obengnya ya? Obengnya kita lepas dulu, lepas. Ini bekas orang kalinya, ini udah bekas orang dibetul-betulin nih. Entah dia lupa atau gimana, kita juga nggak tahu dah kayaknya dah. Ini bekas orang nih. Tunggu sebentar, saya ambil buat ngukur kapasitornya. Alat buat ngukur kapasitornya nih. Buat ngukur kapasitornya, kalau kita nggak ngerti multitester itu banyak oper-operannya, tapi ini beli yang kayak gini nih. 1, ya kan, khusus untuk kapasitor aja. Mau kapasitor Admiral apa-apa, Elko apa polaritasnya apa, udah begitu seperti itu aja. Jadi lebih enak, lebih gampang. Kita buka dulu ini. Kita buka kapasitornya, kita buka. Bongkar dulu ya sahabat ya, untuk mengetahui apa sih penyakitnya. Kapasitor ya, apa penyakitnya di mana, apa kapasitornya dia koslet atau gimana? Kita juga lihat dulu. Nah, ini kita ukur nanti penyakitnya di mana penyakitnya. Ini kita lepas nih, lepas ini rada susah nih. Tuh. Nih kita ukur nih. Kita pakai. Karena ini 30 mikro ya, 30 mikro, makanya kita skalanya pakai yang 200 aja dah. 200 skalanya kita ukur biar gampang lihatnya. Ini kabel sendiri nih. Ini skalanya di 200 mikrofarad. Nah, ini 27 anggap aja lah 30. Tuh, sesuai dengan ini 30 mikro, anggap aja 30 mikro ya. Nah, ini kita pakai yang ini, kita ukur lagi kapasitor yang 1. Siapa tahu ini yang rusak. Kita ukur lagi. Kita ukur lagi. Wah, kok 1? Mungkin ini lebih besar, lihat. Nih, 200 mikrofarad. Skalanya di sini 200, berarti nggak kebaca. Kita puter. Nah, ternyata apa? Tuh, 230. 30 ya, 230. Jadinya tuh skalanya. Berarti ini benar, ini nggak rusak nih. Nah, berarti dua-duanya kapasitor nggak rusak. Gitu. Kita balik lagi, kita cek lagi. Mananya kita cek.
cek, kita lepasin semua. Lepasin semua. Ini dulu, ini aslinya gabungnya apa seperti ini apa ini kita juga nggak tahu ya. Ya kan karena bekas dari orang, ya kan, barang bekas. Bang 250.000 ini beli. Adek, ternyata kayak begini, betulin. Ya. Jadi posisi ini tuh, ini ada baut buat kapasitor. Ketika ini RPM putaran kencang, dia akan melepas. Jadi posisi ini off. Ketika dia tidak ada putaran, dia akan on, dia nempel. Gitu. Ini lengkap dibuat bantu, start bantu. Gitu. Nggak kasih apa tahu merah-merah gini. Anunya, pernis bukan apa bukan ini. Dodol kali bang. Kabel ini nggak kuat, ya kan, ada ini nggak kebakar ini. Jadi kebakarnya ini kan buat penahan panas nih. Cuma ya namanya nggak dibeli. Kita ambil kabel tis. Kabel tis. Kita pasang kabel tis nih. Kabel tis ini. Tok dulu lagi sebelah sini. Buka. Waduh, berantakan. Berantakan. Kita lihat sebelah sini juga. Anunya. Waduh, sama ini. Dikasih bahan apa tahu, saya juga nggak tahu, ini bukan pernis nih. Oke dah. Kalau gitu pernis ya? Harus pernis dulu tuh. Sebentar, saya ambil jenis pernisnya. Ya. Mana? Ya. Nih, ambil jenis pernisnya, jenis ini nih. Nih. Mereknya nih. Mereknya ini nih. Pokoknya bentuknya kayak begini dah. Mereknya apa tahu pokoknya. Ini khusus buat dinamo. Tapi namanya pernisnya. Makanya ini saya mau kasih aja dulu lah. Takutnya koslet atau apa gitu. Ntar dulu kita kasih pernis. Biar semuanya nih kena nih. Resep nih, kalau bisa mah biar 2 hari lah, biar bagus. Ya dia menutupi yang udah pada terkelupas. Ini juga sama, di baliknya kita kasih lagi. Masih bagus sebetulnya sih ini. Kok kenapa ngejeglak gitu? Saya juga bingung tuh. Makanya ini di semuanya di keren-keren juga bagus nih, pakai bambu nih. Dipatek-patek ini masih bagus nih semuanya. Nggak mungkin dia kalau nggak paling masalahnya di luar aja, nggak di dalam ini. Tapi nanti kalau seandainya ada masalah di dalam, baru udah saya bongkar dah semua dah. Saya bongkar semua. Ini maksudnya biar masuk ke ini ya, ke pori-pori ya. Pori-pori semua, jadi dia kenceng nih, ngelapisin yang ini nih, tembaga-tembaganya ini nih. Habis diamplas nih karena nempel di pinggir sini nih. Nah, makanya ini dikasih pernis juga. Nah, biar dia nggak karat nantinya. Tujuannya gitu doang. Oh, jadi kasih pernis dulu ya? Iya, kasih pernis. Ya udah diamplas kasih pernis. Okay. Jadi buat nganuin itu. Nah, terus kalau untuk mengetahui ini kelahar bagus apa kagak nih, tadi kan ada suaranya berisik nih. Sebelum itu ini, kita pegang begini nih posisinya nih. Kita puter. Nah, kalau ini halus nih, di tangan di sini nggak kerasa nih. Nah, berarti ini nggak rusak nih, kelaharnya nih. Nah, coba kita lihat ini belinya. Nah, ini nih yang ada rusak bawah nih. Dia gresek nih. Nih, terasa gretek. Nah, agak kasar. Nggak halus. Berarti ini yang harus diganti, yang ini yang nggak usah diganti. Itu cara ngetahui. Kalau kita bongkar-bongkar kan ribet, ya kan? Tapi kalau kita giniin kan nggak, kita rasain gini. Kita puter nih asnya nih. Nih,
Jadi ini kasar, kanan ya, laharnya ya. kasar. Ya, kasar. Coba ini kan ada kapasitor nih. Tadinya sih saya mau pasang nih pakai kapasitor ini nih. Tuh. Ini beda. Ini sebetulnya kapasitor ini beda, gitu kan. Kalau ini punya AC ini. Mikronya ini 30, ini 35. Tapi ini kapasitor running. Kalau ini kapasitor star. Cirinya kapasitor star itu bisa kayak gini. Dia biasanya biru, tuh, biru, hitam gitu. Kalau ini biasanya kapasitor running yang dipakai di AC. Jadi kalau buat anu ini kayaknya kurang cocok. Makanya kalau seandainya ini dia jebol, saya mau pakai yang itu lagi, yang beli yang semacam ini gitu. Gitu cara menentukan kapasitor running sama kapasitor star. Oh, gitu. Oke. Ya udah. Perlu. Kita tunggu-tunggu aja sambil pernisnya kering nih. Kita tunggu-tunggu. Kita reka-reka aja, kita kira-kira aja. Ini kan masih basah tuh. Masih basah. Yakin di sini nih, anu nih, iket-iketannya nih, takut pada lepas nih. Makanya saya mau ini nih, saya mau iket lagi nih, biar biar mantap lah, biar yakin lah. Nah, ini kita bikin alatnya sederhana aja pakai kawat. Nah, pelan-pelan, kalau tarik terus ya rusak emailnya. Tapi kalau gini enggak, pelan-pelan. Nah, pelan-pelan. Tuh, kita ini tuh. Ini tahapan mengikat spool. Ya, Bang, ya, Bang. Ya, yang sudah digulung nih. Ini udah selesai nih gua anunya nih, ngiketnya. Ngiket spoolnya nih. Nah, harusnya kalau kayak gini, harusnya sebelum dikasih pernis. Kali ini kan udah kasih pernis. Salah sebetulnya, bukan salah sih. Ya takut aja ragu kalau misalnya kayak gini kan bisa lebih yakin. Kemarin tuh sudah dibeli bearingnya, sekarang mau dipasang, mau dilanjutkan pemasangan bearing. Nah, nih bearingnya nih, bearingnya SKF nih, makanya SKF yang untuk putaran tinggi nih. Bagus nih SKF nih. Selisihnya sama yang biasa-biasa itu ya paling 15.000 sampai 20.000. Tapi ini lebih bagus SKF nih. Tempat bearing terlengkap di seputaran Kota Bekasi nih. Kalau susah nyari bearing nih, sini tempatnya nih. Di PD Karya Indah, di samping Naga Swalayan, di dekat sebelum Harapan Indah. Kalau dari arah Kota Bekasi, ini tempatnya. Ya begitulah, sekarang kita mulai untuk pemasangan ininya, bearing. Oke, kita pasang, kita buka dulu. Mana kemarin yang di depan, ini yang di depan. Waduh. Dikasih oli. Bearing pada rotor. Kasih oli biar licin. Nah. Kemarin ya Pak, apa hatnya? Kita cari.
Ya walaupun caranya juga ini kurang bagus ya, sebetulnya nggak dianjurkan cara yang seperti ini ya. Jadi tidak dianjurkan, kalau bisa mah pakai press begitu kan, biar biar itu ya, ini namanya keadaan darurat ya kan, alatnya juga minimalis gitu. Makanya udah ya diginin aja lah posisi darurat. Kemudian yang belakang kita pasang nih. Nah, yang belakang kita pasang. Robek. Jadi kalau dipukul itu jangan pukul di pinggirnya ya, jangan pukul jangan pukul ininya ya, jangan dipukul sininya ya, dipukul sininya nih dalamnya, bagian dalam dipukul. Jadi nggak merusak bearing. Pukul di bagian dalamnya, bearing bagian dalam. Nah kalau suaranya udah kayak gini nih berarti ini udah mentok nih, tuh. Lain beda suaranya. Nah udah mentok. Yuk, sekarang kita lihat dulu. Kita kasih dulu bearing. Kita kasih dulu, kita tutup dulu. Pasang bearing katanya, pasang bearing. Ya. Kita pasang ini di bagian belakang. Masukin. Kabelnya jangan lupa nih. Biasanya lupa kabelnya nih masuknya. Kita masukin. Taruh ini bearing lama. Nah, kita pasin. Kita pukul. Up. Dua dulu kita pasang agar nggak bergerak. Kemudian kita masang yang bearing bagian depan, puter. Jangan lupa ya, kalau bagian depan ini ada ring ini nih. Ini ring ini menentukan sekali nih suara berisik atau tidaknya nih. Nah. Jadi kesalahan yang awal itu, entah bocahnya nakal atau orang lupa, saya juga nggak tahu. Udah, atau orang lupa nggak tahu. Tadi itu yang kesalahan awalnya itu begini nih. Ya makanya kalau dipasang sering turun meterannya tuh, ngejeglek tuh meterannya. Turun. Jadi posisi ini nih, kabel yang merah ini nih dijadiin satu di posisi di sini. Semua jadi 3 di sini. Nah, yang ini ada di sini. Nah, jadi ini yang merah ini 2 ini ditaruh di sini. Tuh. 2 ini merah ini taruh sini, ini taruh di sini, entah ini kemana, ini kemari, gitu. Makanya kalau dipasang itu turun dia, jeplak. Nah, kan ada platina ini kan. Nah, kita pisah nih posisinya, kita pisah. Yang dari dalam nih dah, nih, sini deketin. Dari dalam nih kabel 2, ya kan, kita masukin kemana, ya kan? Ke sini 1, ya kan? Ke sini 1 ke platina. Caranya gini. Ini kabel hitam-hitam nih dari kapasitor nih. Ini kapasitor dari sini nih. Kapasitor running ini yang 30 mikrofarad, ya kan? Dibuat taruh di mana posisinya? Birunya kita kasih kemari tuh. Posisi kemari. Kita campur dengan yang ini tuh, yang kabel keluar dari spool. Taruh di sini, ya kan? Karena dia datanya running standby,
ya kan gitu. Nah, yang ini yang hitamnya kita gabung ke sini, ke merah sini, kita gabung. Nah, terus bagaimana caranya? Biar bantu dia start. Dia start kan berat nih mesinnya. Dia bantu start. Dibantu sama kapasitor ini yang besarnya 200 mikrofarad. Ya, caranya bagaimana? Yang ini kita gabung kemari jadi satu. Tuh. Yang posisi kapasitor ini kaki kabelnya satu kita taruh di sebelahnya. Di sebelahnya dengan sebelah platina. Dengan catatan apabila ini muter keadaan tinggi, ini kan untuk start doang nih, dipakainya untuk start doang. Ketika untuk dipakai dengan putaran tinggi, ini lepas dia. Jadi si kapasitor ini nggak kepake kalau seandainya udah putaran tinggi karena yang bekerja tuh ini, bukan posisi ini gitu. Jadi kita liatin aja nih caranya nih, kabelnya tuh. Coba liatin. Nah, ini kita sambung nih, kita nggak pakai kita jumper dulu dah. Kita langsung pakai baut, kita jumper. Kita jumper 3 kabel ini dari kapasitor nih. Kapasitor sama keluaran dari spool dalam. Kita pasang. Kita pasang, kita pasang, kita pasang. Nah, kita pasang. Nah, kita pasang. Nah, deh. Nih kita pasang. Nah, kita perhatiin nih yang ini. Kabel biru nih. Biru, merah ini sama biru ini. Dari kapasitor ini, kapasitor ini. Nah, ini platina. Apabila dia bekerja seperti ini, nih si motor putar kencang nih, dia bekerja seperti ini. Dia putus. Tak, putus. Nah, posisi ini nggak nyambung, nih nggak ini aja yang bekerja nih. Kapasitor sini yang bekerja. Yang ini nggak bekerja. Kenapa? Karena di awal aja dipakai untuk start. Dia sebesar kapasitornya 20 mikrofarad. Setelah dia begini, dia nyambung lagi untuk apa? Terputus, untuk start aja dia, dipakainya untuk start. Setelah dia putar kenceng, ya kan dia ini lepas posisinya. Si kapasitor ini nggak bekerja. Kapasitor ini nggak bekerja, yang bekerja tuh kapasitor ini yang 30 mikrofarad. Nah, coba kita tes. Berhasil apa enggak nih? Nah, ya namanya bengkelnya itulah. Nah, kita coba-coba nih. Nah, tuh sukses tuh. Sukses tuh. Nih, dia nyambung nih si kapasitor ini nyambung nih. Nah, kemari dia kerja nih. Nah, ketika dia dikasih arus, nah, tuh, dia lepas, putus. Nih deketinnya putus. Nah, tuh. Ini berarti udah normal. Udah normal. Berarti dia bekerja nih kapasitor ini berhenti. Ini untuk start aja ya. Terus ke atas. Nah, kalau untuk misalkan ini kan putarannya kemana nih? Putarannya ke searah jarum jam. Kalau pengen kebalik lagi putarannya, tinggal ini aja nih. Yang ini nih, plat yang ini kita pindah kemari. Platnya kita pindah kemari, plat ini kita pindah lagi kemari. Nah, itu putaran kiri. Putaran kiri. Ya. Kalau begini kan putaran kanan nih posisi. Nah, kalau pengen kita balik putaran kiri, ini dilepas, ini dipindah. Ininya nggak usah dipindah ya. Kabel ininya nggak usah dipindah. Kabel ini nggak usah dipindah, ininya aja. Ini dipindah kemari, yang ini pindah kemari gitu. Jadi putaran kiri gitu. Oke, begitu aja lah. Oke, begitu aja. Jadi intinya kalau seandainya ketemu dinamo atau motor yang koslet, jangan buru-buru kita bawa ke bengkel, kita periksa dulu gulungannya, ya kan, gulungannya itu kebakar atau tidak, ya kan, terus sambungan kabelnya bener apa tidak. Terus kalau seandainya kita lupa nih, cari aja, tanya di bawah Google, ya kan, pasti itu terus terang aja dikasih tahu itu sama rekan-rekan kita nih dari youtuber lain. Kalau kita teman-teman namanya bengkel asal jadi, ya. Demikian ya untuk rekan-rekan kita, ya. Oke. Sahabat teknik, sekian ya penjelasan dari abang kita, Bang ya. Joyo. Jadi hidup nih normal. Mantap. Nah.